Shalom, jemaat yang kami kasihi, baik jemaat yang di pusat maupun yang kalau didengarkan juga di pos-pos yang ada, atau siapapun yang mendengar suara saya ini. Saya mengucap syukur atas karunia Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan memperkenankan hamba-Nya untuk boleh menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan sendiri kepada kami sekalian. Kami sungguh menyerahkan kesempatan yang baik ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang empunya firman ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami sekalian. Kuduskanlah hamba-Mu yang boleh menyampaikan, demikian jemaat-Mu yang boleh mendengarkan akan firman-Mu ini. Kiranya Engkau yang dipuji dan dimuliakan. Minggu ini kita umat Kristiani sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Dan minggu depan kita akan bersama-sama merayakan dan atau menyambut hari Natal. Saya sendiri kalau rata-rata 3 kali dalam setahun merayakan Natal, bisa dihitung kira-kira sudah berapa banyak kali saya merayakan Natal selama hidup saya. Tidak kurang dari 200 kali. Wow, banyak kali. Barangkali belum ada yang dapat mengungguli saya di dalam ruangan ini untuk jumlah yang sekian banyak. Barangkali hanya satu orang yang lebih daripada saya di dalam merayakan atau menyambut hari Natal. Dan siapa itu tentu saudara dapat menebaknya. Banggakah saya jikalau saya sudah sekian banyak, lebih dari 200 kali di dalam hidup saya merayakan atau menyambut hari Natal di dalam sepanjang umur saya itu? Sama sekali tidak. Karena tidak ada tidak ada korelasi atau hubungan antara banyaknya saya merayakan Natal dan keimanan saya kepada Tuhan Yesus. Di sini kuantitas tidak secara langsung berhubungan dengan kualitas. Oleh karena itu saya harus mengevaluasi di dalam kehidupan saya di hadapan Tuhan, apakah selama ini saya telah menyambut Natal dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan rendah hati saya mau berdiri di hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan yang menguji aku. Apakah hidupku, terutama di dalam saya menyambut Natal sekian banyaknya itu, apakah saya benar-benar sudah menyambut Natal itu dengan sungguh-sungguh, dengan benar, ataukah saya hanya asal-asalan di dalam menyambut hari Natal yang sangat-sangat Tuhan sendiri beracara bagi kami semua, bahkan bagi semua umat
manusia. Dalam khotbah minggu yang lalu oleh pendeta Yakub Batuk digambarkan di dalam Matius pasal 25 ayat 11 dan 12. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." 10 anak darah yang menyambut pengantin laki-laki. Ternyata hanya 5 orang anak darah yang bijaksana saja yang diterima masuk di dalam pesta perjamuan pernikahan atau perkawinan dari pengantin laki-laki. Sedangkan 5 orang anak darah yang lain yang dikatakan bodoh, mereka ditolak. Sekalipun secara penampilan sama di antara 10 anak darah ini. Mereka semuanya mau menyambut pengantin laki-laki ini. Tetapi yang ternyata 5 saja yang diterima dan 5 yang ditolak. Yang lebih tragis lagi digambarkan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Bukankah sangat tragis? Dikatakan orang yang melayani Tuhan, bahkan mempunyai karunia-karunia roh, mengusir setan, berbuat banyak mujizat, bernubuat atas nama Tuhan, tetapi ternyata mereka ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Merayakan atau menyambut Natal tidak sekedar memperingati kelahiran Kristus di kandang binatang di Bethlehem 1 kali setahun. Tetapi menyambut Natal berarti menghayati atau menghidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tiap-tiap hari. Oleh sebab itu ada gereja-gereja di mana saya pernah berbicara dengan seorang pendetanya. Saya mengatakan atau saya bertanya lebih dahulu, kapan gereja Bapak akan mengadakan perayaan Natal atau ibadah Natal? Dengan tegas hamba Tuhan itu menjawab, kami tidak pernah secara khusus merayakan Natal pada bulan Desember atau tepatnya 25 Desember. Karena kami merasa bahwa Natal harus diingat, dirayakan dan disambut setiap hari. Bukan 1 tahun sekali. Oleh karena itu, gagal atau salahnya kita menghayati makna Natal. Yang pertama, yaitu kelahiran Tuhan Yesus di kandang Bethlehem, berarti
saudara dan saya sudah gagal kita untuk mempersilahkan Dia, yaitu Yesus, lahir dalam hati kita sebagai Raja untuk menguasai hidup kita. Dengan perkataan lain, kita gagal menjadikan Dia sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Dan jikalau ini berlangsung sepanjang akhir hayat sampai sepanjang akhir hayat kita, berarti gagal pula kita menyambut Dia pada kedatangannya yang kedua kali, yang saya yakin tidak akan lama lagi itu terjadi. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi jelas percaya dan menerimanya, dia akan menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, jikalau kita menyambut Natal tetapi kita tidak sungguh menyembah Dia dalam arti menjadikan Dia Raja, artinya apa? Artinya bahwa Yesus sendiri tidak masuk di dalam hati kita. Jadi tepat sekali apa yang digambarkan tadi tentang 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Jadi memang benar ada hubungan antara Natal yang pertama, kelahiran Yesus di kandang binatang, dan Natal yang kedua, di mana Yesus akan datang yang kedua kali sebagai Raja untuk menghakimi isi dunia ini. Kalau Natal yang pertama Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Syukurlah bahwa kita sekarang masih hidup pada zaman anugerah. Kenapa disebut anugerah? Karena kalau saudara dan saya seandainya kita gagal di dalam menyambut atau menghayati Natal yang pertama, masih ada kesempatan di mana kita bisa memperbaikinya sebelum benar-benar pintu anugerah itu akan tertutup. Karena jikalau pintu anugerah yang sudah dibukakan demikian oleh Tuhan sudah tertutup, tidak ada lagi kesempatan bagi saudara dan saya untuk dapat memperbaiki bagaimana cara kita menyambut Yesus yang sudah datang pada pertama kali. Kapan pintu anugerah itu akan tertutup? Yaitu pada waktu saudara dan saya meninggal. Dan kita belum sungguh menyambut Dia sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Pintu anugerah tertutup. Atau barangkali saudara dan saya masih hidup, tetapi Tuhan sudah datang yang untuk kedua kalinya. Kita membaca dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ada yang mengatakan, loh, katanya Tuhan akan datang dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita sudah hidup pada zaman bagian akhir daripada zaman akhir. Tapi kenyataannya sampai sekarang sudah berapa lama Tuhan akan datang, tetapi belum.
Dengan jelas tadi firman Tuhan mengatakan bahwa itu bukan kelambatan atau kelalaian Tuhan. Tetapi kalau sampai Tuhan itu sampai saat ini dia belum datang, itu merupakan kasih karunia Tuhan karena dia tidak ingin ada seorang pun yang akan tertinggal. Tapi Tuhan mau supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi menyambut Natal yang pertama dengan benar, dengan sungguh, menjamin saudara dan saya atau siapapun akan menyambut Natal yang kedua. Baik sewaktu kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yaitu kita yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tentunya, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Natal akan indah jika kita menyambutnya dengan hati yang tetap terjaga dalam kebenaran firman Tuhan. Dan sebaliknya, kita akan membuat damai sejahtera Natal hilang, dan Natal akan berlalu dengan sia-sia. Sekarang sampailah kita pada bagian yang sangat penting sesuai dengan tema atau judul daripada khotbah saya ini, yaitu tentang menyambut Natal. Ya, bagaimana saudara dan saya menyambut Natal dengan benar, tidak asal-asalan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bercermin pada orang-orang atau anak-anak Tuhan yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung, bahkan sebagai pelaku pada peristiwa Natal yang pertama. Yang pertama saya sebutkan Maria. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dengan rendah hati mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi kalau aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Aku tidak berhak atas diriku sendiri karena aku adalah hamba Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi. Jadi Maria, dia mau menerima Yesus yang dikatakan oleh malaikat Gabriel ada nantinya akan ada di dalam kandungan Maria. Dia dengan rendah hati mengaku sebagai hamba Tuhan yang bukan menurut kehendaknya sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, dia rela mengorbankan apapun sehubungan dengan kehamilannya tanpa seorang laki-laki. Penuh dengan risiko, baik selama 9 bulan 10 hari, bahkan juga risiko-risiko yang lain. Bisa-bisa dia juga terkena hukuman mati, dirajam batu. Begitulah
hukum Taurat yang dianut oleh bangsa Yahudi. Risiko yang lain, mungkin dia akan dicerai atau dibuli, atau setidaknya Maria akan mengalami hidup atau masa depan yang suram, madesu. Apa yang kita lihat dari Maria di dalam kehamilannya itu, dia hidup kudus. Dia tidak hidup dengan Yusuf secara tidak kudus. Itulah adalah yang kita lihat dari Maria. Yang lain ialah mari kita belajar dari gembala-gembala. Lukas pasal 2 ayat 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kita melihat bagaimana gembala-gembala yang sederhana itu, yang bahkan sangat sederhana, mereka peka akan firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Mereka berkata, ayo sekarang mari kita cepat-cepat pergi ke Betlehem. Dia tidak menunggu lagi, tidak dipikirkan bagaimana nanti domba-domba atau ternaknya apakah ditinggal begitu saja. Karena apa yang menjadi fokus pikiran mereka tidak lain adalah Kristus atau Mesias itu yang sudah diberitakan. Mereka cepat-cepat mau mencarinya dan menyembahnya. Menyembah, apa artinya menyembah? Yaitu tadi, sama seperti apa yang Maria juga. Dia menyilahkan Allah memakai atau mau masuk di dalam hatinya sebagai raja yang dijanjikan itu. Hal yang lain daripada gembala ini, dia penuh syukur dan sukacita setelah bertemu dengan bayi Yesus di dalam palungan. Mereka tidak membawa kado apa-apa karena memang tidak mempunyai apa-apa. Barangkali pakaiannya saja sangat-sangat sederhana. Saya tidak yakin mereka akan memakai sepatu misalnya. Yang dia bawa hanyalah dirinya sendiri. Dan itulah yang diberikan atau diserahkan kepada Tuhan Yesus yang baru lahir itu sebagai kado. Di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kita membaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan inilah yang diberikan oleh gembala-gembala itu sebagai kado untuk bayi yang baru lahir. Yang mereka begitu bersukacita mendengar akan Mesias yang dikaruniakan oleh Allah. Yang ketiga adalah orang-orang Majus sendiri. Fokus orang Majus, kenapa mereka mencari raja yang baru lahir ini? Karena dia tahu bahwa ini bukan raja sembarang raja, tetapi raja yang dinyatakan, diberitakan kepada mereka melalui bintang yang biasa tidak pernah mereka melihatnya. Dan mereka menyelidikinya, itu adalah raja orang Yahudi yang baru lahir,
Dan orang Majus ini langsung pergi ke Yerusalem atau ke negeri Israel. Mereka tinggal di kira-kira daerah Irak sekarang ini. Suatu daerah yang jauh daripada Yudea. Tapi mereka datang dengan upayanya yang luar biasa, perjalanannya bukan hanya berbulan-bulan, mungkin lebih dari 1 tahun harus mereka lalui dengan resiko yang tidak kecil. Dengan tujuan utama adalah menyembah daripada raja yang baru lahir itu. Sehingga pengorbanan mereka memang luar biasa. Bukan hanya waktu yang tadi saya katakan berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari 1 tahun. Tetapi mereka juga membawa harta. Karena mereka juga dikatakan adalah raja dari timur. Matius pasal 2 ayat yang pertama. Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Matius pasal 2 ayat yang ke-11 kita membaca. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Orang-orang Majus ini bukan hanya berkorban secara waktu, harta, tenaga, bahkan bahaya di jalan. Mereka bertujuan yang utama adalah menyembah Yesus. Artinya kembali lagi mereka menjadikan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan orang Majus ini memakai ilmunya. Mereka orang-orang yang dikenal sebagai orang yang menyelidiki ilmu perbintangan. Mereka memakainya untuk mencari Kristus serta memuliakannya. Yang keempat, saya melihat bahwa Yesus yang lahir di kandang binatang itu adalah suatu hal yang indah yang saya lihat oleh pemilik kandang ini. Saya merasa pemilik kandang ini bukan pemilik penginapan. Tetapi entah bagaimana bisa ketemu, dia melihat seorang ibu, seorang wanita dengan kehamilan yang cukup besar dan tampaknya sudah mulai kesakitan akan melahirkan. Maka dia rela untuk menyerahkan, paling tidak meminjamkan kandang binatangnya untuk dipakai oleh Yusuf dan Maria untuk kelahiran anaknya, anak mereka. Pemilik kandang ini rupanya peduli terhadap orang yang berkesusahan. Dan dia menyerahkan kandang itu. Tidak lagi dia ada waktu untuk mempersiapkannya, membersihkan misalnya. Dia menyerahkan apa adanya. Dengan keadaan yang barangkali bisa diperkirakan kotor, bau, dan sebagainya. Tetapi dia menyerahkan itu dengan rela. Di dalam Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Melalui pemilik kandang ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang menganggap dirinya suci, kudus, dan sebagainya. Tetapi dia berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Seorang yang sakit yang memerlukan tabib, orang sehat tidak memerlukannya. Begitu kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 5:31
dan 32 lagi. Ini juga suatu hal yang sangat-sangat bermakna bagi kita semua. Betapapun mungkin kita mengaku atau merasa kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, kotor hidup kita. Tetapi melalui apa yang digambarkan oleh pemilik kandang ini, Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya dalam situasi apapun keadaannya. Bahkan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19, Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemudian yang kelima adalah pemilik penginapan. Bagaimana kira-kira kita menilai pemilik penginapan ini? Rupanya, kalau boleh saya tafsirkan, pemilik penginapan ini orang yang materialistis. Ketika Yusuf dan Maria mencari tempat untuk bisa menginap di sana, ditolak, dikatakan ditolak, tidak ada tempat. Belum tentu memang tidak ada tempat, tetapi barangkali karena pemilik penginapan ini melihat performa atau keadaan daripada Yusuf dan Maria yang sangat-sangat tidak menunjukkan orang yang mempunyai uang atau materi, dia segera menolaknya. Karena pada waktu itu begitu banyak orang yang mencari tempat menginap. Tentu saja mereka akan bisa mendapat uang lebih banyak jika diberikan kepada orang-orang yang beruang. Tetapi tidak demikian dengan pemilik penginapan ini. Dia tidak berperi kemanusiaan, sekalipun melihat tentang apa yang dihadapinya adalah seorang wanita yang sedang hamil besar. Tuhan berkata di dalam Injil Matius 19 ayat 23 dan 24. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Matius 19 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menjadi peringatan bagi siapapun yang merasa dirinya kaya. Yang tidak jarang kekayaan menjadi yang terutama di dalam kehidupannya. Kekayaannya sudah menjadi mamon. Sedangkan firman Tuhan katakan tidak ada orang yang bisa menyembah kepada Allah dan kepada mamon, kepada Tuhan dan kepada mamon. Ini menjadi peringatan kepada saudara dan saya. Di dalam kita menyambut Natal, mari kita tidak mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah atau duniawi. Bukan kemewahan-kemewahan yang kita cari. Bukan juga sesuatu yang bersifat entertainment yang kita perlukan. Tetapi biarlah sebagaimana yang kita baca yang lain tadi, ialah dengan sederhana, gembala-gembala, pemilik kandang, dan juga saudara-saudara yang lain. Dan yang terakhir, tentu saja tidak salah jika saya sebutkan Herodes. Herodes ini adalah dikatakan di dalam Matius pasal 2 ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka,
Bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bolehkah saya mengatakan Herodes ini orang yang munafik? Apa yang di mulutnya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia adalah orang yang egosentris, yang mementingkan tentang kedudukannya dan menghalalkan segala macam cara, karena dia akhirnya di dalam Matius 2 ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes sebenarnya tahu melalui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa yang lahir itu adalah Mesias. Tetapi Herodes tidak mau menyambutnya dengan benar. Berarti bahwa Herodes juga gagal memahami kebenaran ini. Biarlah saudara dan saya belajar daripada ayat-ayat yang kita baca. Maria yang rendah hati, gembala-gembala yang sangat sederhana di dalam menyambut kelahiran Yesus dan memberikan dirinya sebagai kado. Orang-orang Majus yang sekalipun kaya, tapi dia mempersembahkan kekayaannya itu. Dan kita tahu pada akhirnya kekayaan itu bisa dijual oleh Yusuf untuk dia pakai untuk lari ke Mesir dan hidup di sana untuk beberapa saat, karena dia mendengar Herodes mencarinya untuk membunuhnya. Juga pemilik kandang yang tadi saya juga sangat-sangat menghargai akan apa yang diserahkan, sekalipun tidak ada artinya, mestinya kotor, tetapi dia mau menyerahkan itu kepada Yesus. Ya, dan pelajaran yang kurang baik kita terima daripada pemilik penginapan dan akhirnya Herodes sendiri. Bagaimanakah saudara dan saya? Siapa kita menyambut Natal dengan benar seperti saudara-saudara yang saya sebutkan tadi? Ataukah kita mau menyambut Natal seperti pemilik rumah penginapan dan Herodes? Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.